Salam, selamat pagi dan salam sukacita buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 11 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, gugumma hatani Kristus maringan di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistaran mahamu, masyajaran, jala marsi paingotan, marhite-hite edde akka pesalmen, edde puji-pujian dohot edde partodion, edde hokamuma debata di bagasan rohamuna, marroha mauliate hamuliateon. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus yang mempersatukan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula tidak terlepas dari berbagai tantangan iman. Warga jemaat Kolose kebanyakan berasal dari orang-orang yang bukan Yahudi. Dan sepertinya ada di antara warga jemaat itu yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan iman mereka. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada warga jemaat Kolose agar mereka senantiasa menunjukkan kesetiaan iman kepada Kristus dan membentuk dalam diri manusia baru. Dengan manusia baru yang tumbuh dalam diri kita, maka kita dapat menjauhkan diri dari segala sesuatu yang duniawi. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang pilihan Allah hendaklah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semua itu, kasihlah yang menjadi pengikat yang mempersatukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam diri kita. Kenapa? Karena dengan perkataan Kristus yang telah diam dalam diri kita, maka kita akan dengan segala hikmah untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apalagi dalam melakukan pengajaran akan firman Tuhan atau penyampaian Injil, agar tidak bertentangan dengan kehendak Yesus Kristus. Dengan perkataan Kristus yang diam dalam diri kita, maka Yesus Kristus akan memberikan hikmah kepada kita untuk melakukan teguran yang telah menyimpang dari hukum Tuhan, tanpa harus menumbuhkan ketersinggungan. Inilah makna dari perkataan Kristus yang telah berdiam dalam diri kita, dan itulah yang disebut hidup dalam manusia baru.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita hidup dalam kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan persekutuan kita di tengah-tengah jemaat. Persekutuan yang diikat oleh kasih. Maka kita akan hidup saling mengasihi, saling menerima atas segala kelemahan dan kelebihannya. Dengan segala perbuatan baik oleh karena kasih, itulah menjadi bukti nyata bahwa kita telah hidup dalam manusia baru yang diikat dan dipersatukan oleh Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Ikat dan persatukanlah kami di dalam kasih-Mu, agar kami berbuat baik kepada sesama kami. Hari ini dan segala pekerjaan kami kiranya Tuhan memberkati. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah akhir dari pertemuan kita dalam pelayanan renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Dan kami akan melanjutkan tugas di tempat yang baru. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.